seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Ever notice in the moment your balloon came back, or why you like to work with your hands, or why your friends always came and played at your house? Ever wonder how vacations are made? Why the night monsters never came back? Or why you and the princess always had the same name? Ever appreciate how happy your dad could be when he walked into the house? How goofiness can ease the tension? Or the non-stop battle he fights between supporting his family and supporting his family. Because this Father's Day, if you really look around, you just might. You might appreciate where some of your passions came from. Might wonder on the dreams of those before. And might notice that being the bad guy is sometimes a very hard job. You may even discover the ultimate pride in his eyes when you've learned for yourself. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bisa bertemu kembali dan saya percaya setiap hari ada rahmat Tuhan yang baru, ada anugerah Tuhan yang baru. Minggu ini kita ada special day saudara, selamat Father's Day Internasional ya, Hari Bapak Nasional. Saudara bisa memberi support, semangat buat para pria di rumah tangga saudara, di rumah saudara. Kalau saudara belum menikah, ya boleh beri kata-kata penguatan buat para pria, bahkan mungkin buat gembala saudara, buat rekan-rekan pelayanan dan pelayan leader-leaders yang lain. Tuhan punya berkat yang luar biasa. Pagi hari ini biar kasih karunia Tuhan bekerja lawat setiap rumah tangga, di setiap rumah, di setiap pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Pagi ini kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Menghadapi masa-masa yang tidak mudah, Engkau yang bekerja bersama-sama dengan kami. Mari sama-sama angkat pujian ini. Saat ini kami datang. Yes. Amin, 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 yes. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang haru. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati.
persembahan menyenangkan hatimu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu. Katakan, Tuhan Allah penyelamat kami. Seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu. Yes, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu. Dia Tuhan Allah penyelamat kita. Yes, kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Mari satukan hati, katakan, kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu. Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu. Tuhan Allah penyelamat kami. Oh, yes, katakan, pujamu, mengagumi. Katakan dengan iman, kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu, jamah para pria, para orang tua, pria, ayah di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka. Kami tahu, Tuhan, mereka seringkali banyak memikul beban. Saudara, dimanapun kau ada, doakan suami, doakan papa, doakan ayah. Kalau engkau belum menikah, beri support, beri semangat, kirim teks, doa atau kekuatan buat para pria yang sudah kenal pemimpin, mungkin gembala saudara hari ini. Kita berdoa para pria di jamaah Tuhan di mana-mana tempat, yes Tuhan. Ini doa kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan,
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan sama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan dengan iman, gelombang badai hidup coba menghalangi, yes, namun kuasa Tuhan bukan dalam kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan, lawat setiap rumah-rumah, setiap pribadi. Katakan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan yang buka jalan yang tak terlihat. Berbicara lewat firman-Mu Tuhan saat ini, jamah setiap keluarga, jamah setiap pribadi. Kami berdoa untuk setiap pria, setiap pahlawan Allah, setiap ayah, setiap papa dimanapun mereka sedang berada. Jamah mereka saat ini, Engkau menguatkan mereka. Seringkali mereka harus memikul beban tanpa mereka bisa bercerita. Engkau menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Akan bangkit pria-pria yang takut Tuhan, yang melahirkan generasi yang diberkati, perkasa di bumi. Berkati para pria di bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini bangkit para pria yang diurapi dan takut Tuhan. Kami berdoa dan mengalaskan doa kami, memberikan semua kemuliaan, hormat dan pujian hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, kita berjumpa lagi. Kita masih membahas tentang keluarga selama sebulan ini saudara, karena keluarga adalah sesuatu yang penting. Hari ini saya akan sharing tentang support system sebuah keluarga.
Saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, keluarga itu adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Keluarga juga bicara tentang orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Keluarga juga berbicara tentang sanak saudara, kaum kerabat. Keluarga juga bicara tentang satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Tapi yang saya akan bahas hari ini adalah tentang ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Tentang itu yang akan kita bahas, saudara. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Kita sedang membahas keluarga inti. Hampir semua orang sepakat bahwa keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan kehidupan seseorang. Saudara dan saya ada seperti hari ini, itu juga karena pembentukan masa lalu dari keluarga kita, bukan saudara? Dan mungkin ada di antara saudara dan saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang rusak, sakit, atau tidak berfungsi. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita terus hidup dalam kerusakan sebuah keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, awal bulan kita telah belajar tentang pemuritan dalam keluarga. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa. Dan juga belajar bagaimana anak kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Saudara. Minggu lalu kita juga belajar bagaimana kita membangun keluarga yang sehat melalui tabung hati yang diisi oleh kasih ilahi. Dan melaluinya kita memiliki hati yang mengampuni dan kita memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga belajar minggu lalu bagaimana kita membangun keluarga yang sehat agar firman Tuhan tidak dihujat. Saudara, ketika kita melihat kata agar firman Tuhan tidak dihujat, maka kita mengerti bahwa kehormatan firman Allah adalah alasan utama untuk kita membangun perilaku yang sehat di dalam keluarga, saudara. Nah, hari ini kita akan masuk lagi tentang bagaimana kita membangun support system di sebuah keluarga. Namun sebelum itu saya mau mengajak saudara kembali ke rencana dan rancangan Allah semula. Ide tentang keluarga, saudara. Saudara, ide tentang keluarga itu bukan datang setelah dosa masuk ke dalam dunia atau sebagai akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa keluarga dirancang Tuhan sedemikian rupa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya pernikahan itu bukan sebuah akibat atau sebuah kecelakaan, saudara. Pernikahan merupakan sebuah rancangan Allah yang mulia dan berasal dari Allah sendiri. Saudara, ketika kita membaca Kejadian 1, maka kita menemukan di ayat yang ke-26. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar supaya mereka berkuasa. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Di ayat 27, di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan Allah memberikan mereka, dan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, untuk mewujudkan gambar Allah tadi di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang mewujudkan gambar Allah, saudara. Nah, untuk mewujudkan gambar Allah yang sempurna itu, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Para pria, kau diciptakan untuk mewujudkan gambar Allah di muka bumi ini. Demikian juga engkau para wanita. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk mewujudkan gambar Allah yang indah di muka bumi ini. Namun untuk mewujudkan rencananya supaya mereka berkuasa, maka di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka dan beranak cuculah.
Dengan kata lain, untuk mewujudkan rencana Allah, maka Allah membentuk keluarga. Tadi dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, sebelum manusia dicipta, maka Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan burung-burung, ikan-ikan di laut, Allah menciptakan semua, dan manusia diciptakan di hari terakhir, saudara. Yang terakhir dari diciptakan oleh Tuhan adalah manusia, karena sesudah itu di hari ke-7 Allah berhenti. Saudara, Tuhan menciptakan semuanya. Dan Tuhan menciptakan keluarga dikatakan supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi, atas burung-burung, atas ikan-ikan, atas segala binatang yang melata dan merayap di muka bumi ini. Sungguh unik, saudara. Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Nah, kata berkuasa ini dalam bahasa aslinya artinya memerintah, to rule, dan juga memiliki arti to have dominion. Saudara, karena saya penasaran dengan kata to have dominion, apa itu dominion? Saya menggali, saya membuka kamus menurut Collins Dictionary, maka dominion bicara tentang kendali dan otoritas, control and authority. Dominion juga bicara tentang sebuah area yang dikendalikan oleh seorang penguasa. Dominion juga artinya tentang lingkup pengaruh dan area kendali. Saudara, waktu Tuhan berkata supaya mereka berkuasa, supaya mereka to have dominion, maka kita tahu bahwa ada otoritas, ada kuasa untuk memerintah yang diberi oleh Tuhan. Nah, tapi saudara, di sini kita menemukan bahwa memerintah tetapi bukan sebagai pemilik. Sekalipun manusia diberi otoritas oleh Tuhan, tapi dia bukan pemilik. Dan tadi dikatakan setelah Allah berkata supaya mereka berkuasa, maka Allah menciptakan lembaga yang bernama keluarga. Karena tadi di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Beranak cuculah. Saudara, dari ini kita tahu, jangan beranak cucu baru pemberkatan, itu tidak boleh. Saudara harus diberkati dulu, nikah dulu, komitmen dulu di hadapan Tuhan, terikat dalam pernikahan kudus, baru beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu, nanti baru datang ke gereja minta pemberkatan. Itu tidak alkitabiah, saudara. Nah, itu intermezzo. Ya. Tadi dikatakan manusia, keluarga ini diberi otoritas untuk memerintah, tetapi sekali lagi bukan sebagai pemilik. Dengan kata lain, keluarga adalah representatif alias perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan mau keluarga mengambil posisinya untuk menjadi pemegang mandat ilahi ini, beranak cucu, bertambah banyak, bermultiplikasi, memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atas semua yang diciptakan oleh Tuhan. Sayang, ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka otoritas Allah ini hilang. Tapi ketika Kristus menebus kita, maka mandat ilahi ini dikembalikan dengan otoritasnya atas setiap keluarga, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ada kata beranak cucu bertambah banyak. Manusia menjadi partner Allah untuk melahirkan generasi. Dengan kata lain, saudara, dengarkan ini, keluarga, pernikahan akan menentukan generasi selanjutnya. Apakah itu menjadi generasi pemenang atau sebaliknya generasi pecundang? Tahukah saudara, ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka kerusakan itu dimulai dari sebuah keluarga yang rusak. Ketika Adam dan Hawa yang sudah diberkati Tuhan melanggar perintah Tuhan, maka dikatakan anak cucunya juga ada di bawah kuasa dosa. Dan kita tahu pembunuhan pertama terjadi di sebuah keluarga. Kain membunuh saudara sekandungnya. Hanya gara-gara iri, panas, kenapa Habel adiknya itu lebih dipakai Tuhan. Persembahannya lebih diterima. Dan kita tahu, kalau saudara membaca lagi keturunan Kain, maka ada salah satu keturunannya bernama Lamek. Poligami pertama dilakukan oleh Lamek. Dan bukan cuma itu, Lamek
seorang yang dikuasai dendam yang luar biasa. Dia berkata, kalau Kain dibalaskan 7 kali, maka aku dibalaskan 70 kali 7. Orang yang penuh dendam. Kenapa? Saudara, Kain jatuh dalam dosa, bukannya dia bertobat, dia lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak siap dengan resiko ketika dia bersalah. Dia berkata, Tuhan, ampuni dosaku, aku akan kembali kepada rencanamu. Dia memilih, waktu Tuhan berkata, aku akan jadi pelarian, dia memilih lari. Kalau saya jadi Kain, saya bilang, Tuhan, biar kau usir aku tidak akan lari dari hadapanmu. Dan apa yang terjadi? Kain melahirkan generasi yang hancur dan rusak. Nah saudara, kita akan masuk ke dalam sistem pendukung sebuah keluarga. Tadi itu menjadi judul kita, sistem pendukung sebuah keluarga. Saudara, keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, ketika di dalamnya ada support pendukung saudara, dari antar anggotanya. Sebuah sistem pendukung yang sehat, satu dengan yang lain, terikat dan saling menguatkan, saling menopang. Itu sistem dukungan. Ya. Jadi setiap anggota keluarga memiliki hati untuk mendukung satu sama lain. Tentu dalam hal yang benar. Tentu dalam hal untuk membuat keluarga itu jadi sehat. Bagaimana kita membangun sistem dukungan di dalam keluarga? Support system. Yang pertama, support dalam peran dan tanggung jawab. Itu yang pertama, saudara. Posisi dalam sebuah keluarga bukanlah bicara tentang nilai atau arti, tetap melainkan kepada peran dan tanggung jawab, saudara. Laki, perempuan, suami, istri, anak-anak, semua sama berarti, sama berharga, sama bernilai, sama dikasih di hadapan Tuhan. Yang membedakan itu peran dan tanggung jawab. Kenapa saudara? Kalau kita membaca, maka kita akan menemukan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Perhatikan saudara, dikatakan yaitu kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, kalau kita melihat struktur pemerintahan di dalam keluarga, maka kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus, kepala dari Kristus adalah Allah. Nah, kalau kita melihat kepala dari Kristus adalah Allah, Alkitab nulis Bapa dan anak itu setara. Yang membedakan cuma peran dan tanggung jawab. Yang membedakan fungsinya. Demikian juga suami dan istri. Sekalipun suami adalah kepala, itu tidak menunjukkan bahwa suami lebih tinggi. Tapi suami yang diberi tanggung jawab untuk memimpin dalam pernikahannya. Alkitab menggambarkan ikatan pernikahan itu seperti kepala dan tubuh. Tidak ada yang lebih penting, mana lebih penting kepala atau lebih penting tubuh, tidak ada. Dua-duanya sama penting, yang membedakan cuma bagian tanggung jawabnya, perannya saja. Nah saudara, setiap anggota keluarga itu perlu menjadi pendukung dalam peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi peran pendukung. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Saudara, Efesus pasal 5 di ayat 22-28 kita buka ayat itu. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, jangan dipakai ayat ini untuk memerangi satu dengan yang lain. Ini bukan untuk senjata untuk kita nyerang istri kita. Tapi tahukah saudara, di balik ayat ini, maka kita menemukan bahwa kebutuhan terbesar seorang suami di pernikahannya adalah dia dihormati oleh keluarganya. Perasaan terhormat, perasaan dihormati, itu merupakan kebutuhan seorang pria. Ayat ini sedang menjelaskan bahwa pria perlu didukung di dalam rasa berharganya, di dalam perasa harga dirinya, yaitu dengan cara dihormati. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, para suami, walaupun tadi yang disuruh tunduk istri duluan, tapi dengarlah baik-baik para suami.
Tadi dikatakan para suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi dirinya. Saudara tahukah para wanita, ada beban yang berat dari para pria? Karena sebelum dia mengasihi istrinya, para pria harus ketemu dengan Kristus untuk merasakan kasihnya, dan setelah merasakan kasihnya, dia bisa mengasihi dirinya sendiri dan kemudian dia bisa mengasihi pasangannya. Tahukah saudara, melalui ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa kebutuhan terbesar seorang istri adalah dikasihi. Tadi pria, kebutuhan terbesarnya adalah dihormati oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Wanita, kebutuhan terbesarnya adalah di dalam pernikahannya adalah dikasihi seperti Kristus mengasihi. Nah, ini enggak mudah bagi para pria, saudara. Karena seringkali kita mengasihinya bersyarat. Saya rasa kita para pria perlu bertobat. Dan bukan cuma itu. Di ayat 28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara, Alkitab berkata bahwa seorang pria harus mengasihi yang pertama seperti Kristus mengasihi. Katakan seperti Kristus mengasihi. Tanpa syarat, kasih yang sangat besar, agape. Yang kedua, mengasihi seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Banyak pria sekarang ini terganggu ketika dia mulai penampilannya kurang oke, agak keriput-keriput, lalu dia mulai berusaha bagaimana seperti awet muda kembali karena dia mengasihi tubuhnya. Tapi seringkali para pria tidak sadar, seharusnya demikianlah engkau mengasihi istrimu. Karena dikatakan kau memang kepala, tapi istri adalah tubuhmu. Ketika kau tidak mengasihi istrimu, kau sedang tidak mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada kata mengasuh dan merawatinya. Itu sistem support antara suami dan istri. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Di ayat Kolose 3 ayat 21 kita akan menemukan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, kebutuhan anakmu itu bukan materi yang terbesar. Engkau bisa perlakukan anakmu seperti engkau pelihara burung, anjing, peliharaan kesayanganmu. Tapi ketika kau tidak hadir atas hidupnya, maka anakmu tidak akan bisa mengalami pertumbuhan yang sehat. Karena kebutuhan terbesar anak yang sering dilupakan adalah dorongan semangat. Makanya ada dikatakan, jangan sakiti hati anakmu. Saudara, anakmu bukan peliharaanmu. Itu milik pusakanya Tuhan yang dipercayakan. Dan agar anak itu tumbuh sehat, maka dia butuh dorongan semangat dari papahnya khususnya. Dan juga dari ibunya. Minggu lalu kita belajar bagaimana anak perempuan dengan ibunya, anak laki-laki dengan ayahnya. Tadi tentang support, yang pertama adalah kita sudah belajar support dalam peran dan tanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua adalah support rohani. Saudara. Kalau saudara membaca dalam 1 Petrus 3:7, maka kita akan mendapati ayat begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dikatakan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, ternyata pernikahan yang diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan yang besar untuk menggenapi mandat Allah dan juga memegang kuasa Allah atas ciptaannya, maka ada sisi lain. Saudara, engkau perlu jadi pendukung rohani buat keluargamu. Karena tadi dikatakan istri, pasangan, termasuk anak-anak itu teman pewaris, anggota pewaris dari kasih karunia, dari kehidupan. Tadi super rohani bicara tentang dalam menggenapi panggilan hidup untuk menggenapi rencana Allah. Saudara, panggilan hidup itu bukan saudara harus jadi pendeta semua, lalu saudara pelayanan aktif di mimbar setiap hari. Bukan itu. Yang dimaksud panggilan hidup adalah bicara tentang bagaimana kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Karena setiap saudara dan saya diciptakan seturut dengan tujuan Allah. Dan saudara kemudian menghidupi panggilan itu dengan nikmat, dengan sukacita. Dan kemudian menjalannya dengan penuh pengabdian diri kepada Tuhan. Kalau panggilanmu sebagai pengusaha, panggilanmu sebagai seorang karyawan, panggilanmu sebagai seorang yang lainnya, saudara, petani kah, peternak, hidupi itu dengan penuh pengabdian kepada Tuhan.
Tadi yang kedua support rohani. Yang ketiga support ekonomi. Saudara, support ekonomi. Dalam pernikahan tidak setiap keluarga itu memulainya dengan keuangan yang sehat dan kuat. Saya pribadi bersama istri saya sempat jadi kontraktor selama 5 tahun pertama pernikahan kami. Bukan kontraktor apa saudara, tapi kontrak rumah, setiap tahun pindah rumah. Saudara. Tapi oleh anugerah Tuhan, sekarang kami berhenti jadi kontraktor. Kami bisa menikmati berkat Tuhan, tidak kontrak lagi, walaupun bukan rumah mewah. Tapi minimal kami bisa berteduh dan kami tidak kekurangan. Di Amsal 31 ayat 16 saudara, di sana dikatakan bahwa istri itu membeli sebuah ladang yang diingininya dan kemudian menanaminya dengan anggur. Artinya seorang wanita bisa menjadi pensupport keuangan keluarganya. Jangan berkata, saya ini menikah, kok masa saya masih harus kerja lagi? Saudara, kalau engkau tidak mau seperti begitu, mendingan jangan menikah saudara. Karena sebenarnya sebuah keluarga akan sehat ketika setiap anggotanya terlibat dalam sebuah sistem support, saling mendukung, mencukupi. Kalau suamimu belum cukup untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu, jangan segan untuk kerja, cari usaha, saudara. Di 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, betapa pentingnya sebuah keluarga yang sehat, ada sistem support ekonomi. Saudara. Bahkan dikatakan, kalau ada orang enggak peduli kepada keluarganya, dia lebih buruk daripada orang yang murtad dan tidak beriman. Yang keempat, secara cepat saya sampaikan, support identitas diri. Saudara, di Efesus 3 kita menemukan bahwa Bapa yang ada daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nama bicara identitas diri, saudara. Bapa itu memberi identitas. Orang tua memberi identitas. Minggu lalu kita diingatkan tentang bagaimana ayah dan ibu terhadap anaknya, saudara. Ibu juga memberi identitas. Kalau anak perempuanmu mau jadi seperti putri yang dihormati, dihargai, perlakukan dia sebagai putri. Jangan maki setiap hari, jangan dikritik setiap hari, tapi arahkan anakmu untuk nikmat menjadi seorang wanita. Demikian juga para ayah. Engkau perlu membuat anakmu merasa bangga. Anak laki-lakimu sebagai pria, aku pria. Jangan terus-menerus dikritik, dihabisi. Di Kejadian 2 ayat 23 kita menemukan bahwa yang memberi identitas kepada wanita adalah Adam, saudara, suaminya. Dikatakan ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Suami juga memberi identitas kepada istrinya. Dan tahukah saudara, seorang istri juga memberi identitas kepada suaminya. Bahkan bisa memberi pengaruh yang sangat buruk. Saudara, suami buruk kalau istrinya baik belum tentu keluarganya hancur, anak-anaknya hancur. Tapi ketika seorang istri buruk, di Alkitab berulang kali dicatat. Salah satunya tentang Ahab. Di 1 Raja-Raja 21-25 dicatat bahwa sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Saudara, seorang raja dikontrol, dipengaruhi oleh istri sedemikian rupa. Saudara bisa bayangkan, dengan kata lain para istri, engkau juga punya peranan untuk membuat identitas bagi suamimu. Bahkan di Amsal 31 kalau sudah temukan, suaminya akan dikenal di pintu gerbang kalau dia duduk bersama para tua-tua negeri. Yang bisa duduk di pintu gerbang itu pemimpin. Suamimu akan jadi pemimpin yang luar biasa kalau istri memberi identitas. Saya akan tutup dengan bagian ini. Keluarga yang sehat, keluarga yang bersatu dan diikat oleh kasih. Saudara, mari kita baca di Kolose 3:13 sebagai penutup sampai 15. Dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang pertama, agar keluarga kita sehat. Keluarga kita selain punya support system yang kuat, yang sehat, maka di dalam yang pertama adalah sabar dan ampuni. Kita perlu mengampuni pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Sabar dan ampuni.
Yang kedua di ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, tadi dikatakan mengenakan kasih. Kita tahu 1 Korintus 13 tulis tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Kasih itu akan mengikat. Ketika kita kehilangan kasih di keluarga kita, maka keluarga kita akan seperti padang gurun. Bahkan tidak sedikit yang berkata, kayak di neraka Pak, pernikahanku Pak, benar kayak di neraka. Istriku kayak kuntilanak, suamiku kayak orang yang sangat otoriter. Mengerikan Pak, ketemu suami, belum ketemu aja sudah takut. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Kalau engkau tidak ada kasih, mari saat ini miliki kasih ilahi dalam hidupmu untuk pasanganmu dan anak-anakmu. Selanjutnya di ayat yang ke-14, bagian yang ketiga, bagaimana keluarga itu sehat, bersatu dan diikat oleh kasih. Dan tadi di ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, kita perlu setiap hari memiliki damai sejahtera Kristus sehingga waktu anak kita, suami kita, istri kita, ketemu kita, senang karena ada damai, ada sejahtera, ada berkat yang saudara bawa untuk mereka. Damai sejahtera itu bukan cuma hanya berdamai dan suka ribut, tapi engkau juga membawa sukacita, kemakmuran buat istri dan anak-anakmu, saudara. Juga kepada suamimu. Yang terakhir dikatakan, dan bersyukurlah. Saudara, keluarga itu akan kuat, sistem pendukung itu akan kuat. Kalau yang pertama, kita punya kesabaran dan hati yang mau mengampuni. Yang kedua, kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang ketiga, ketika damai sejahtera Kristus yang memerintah, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan seperti hari ini akan virus, akan bencana, tapi damai sejahtera Allah. Kalau engkau belum memilikinya, biar kiranya turun saat ini dalam nama Yesus. Dan yang keempat, agar kita punya keluarga yang sehat, punya sistem pendukung yang kuat dan sehat, maka bersyukur. Jangan suka bersungut. Ada begitu banyak alasan untuk kita bersungut, tapi ada satu alasan, bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan saudara, anak-anak saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat karena mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Pagi ini kami berdoa membawa semua pergumulan jemaat-Mu, baik dalam pernikahan, dalam keuangan, dalam kesehatan, maupun dalam pekerjaan mereka. Mari Tuhan buka jalan. Tuhan tolong, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang menonton siaran ini sedang kena virus yang mematikan itu. Aku memperkatakan mujizat dalam nama Yesus. Kalau ada yang lumpuh, sembuh dengan ajaib. Kalau ada yang terikat kuasa kegelapan, kelepasan terjadi. Kami juga berdoa buat anak-anak yang seringkali harus menahan beban yang berat, terluka, kepahitan. Saat ini kami bawa kepada Tuhan. Sembuhkan hati anak-anak kami. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang memiliki keinginan, kerinduan, memiliki sesuatu, punya sesuatu, dan orang tuanya enggak mampu, mereka tidak mampu juga. Kami berdoa, Tuhan, Kau Bapa yang baik, Tuhan menolong, memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Terima kasih, kami berdoa buat kota, bangsa, dan negara kami. Kami minta anugerah dan perlindungan Tuhan. Di waktu yang sangat sulit ini kami percaya anugerah Tuhan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutup ibadah pada pagi ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi yang percaya bersama-sama berkata, amin.